Pernah nggak kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu hari ini, yang bisa dibilang sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan. Tapi entah gimana, tiba-tiba kamu sudah melakukan banyak hal, kayak bersih-bersih kamar, nyapu, nyuci piring. Tapi kamu tidak melakukan sesuatu yang udah niat banget kamu kerjakan sebelumnya. Terus malah buka HP, nonton satu video. Lalu kamu bilang, "Ntar deh, abis ini aku mulai." Terus gak mulai-mulai. Dan lucunya, semakin penting tugas itu, semakin kamu menghilang dari tugas itu. Kayak tugasnya yang ngejar kamu, tapi kamu malah lari zigzag kayak karakter game. Oke, kita jujur dulu. Kita nggak menunda karena kita malas. Serius. Kalau malas, kita bakal rebahan aja. Kan nggak mungkin kita mendadak rajin cuci wajan jam 10 malam. Yang sering terjadi adalah kita sebenarnya nggak menghindari tugasnya. Kita menghindari perasaan yang muncul karena tugas itu. Mungkin tugas itu bikin kamu ngerasa takut gagal, atau takut hasilnya jelek, atau takut ternyata kamu nggak sebaik yang kamu pikir. Jadi otakmu bilang, kayaknya lebih aman nonton video dulu deh. Iya, otak kita tuh lucu. Dia lebih milih kamu bahagia sementara daripada kamu stres sebentar demi mulai kerja. Bayangin gini, ada dua versi dirimu yang suka debat. Diri kalian dari masa depan ngomong, "Ayo dong, kalau kamu mulai sekarang, kita bisa santai nanti." Terus yang kedua, diri kalian di masa sekarang ngomong, "Tapi sekarang aku capek. Terus beresin kamar kan gak harus dilakuin sekarang juga." Dan pemenang debatnya selalu yang paling bikin kamu merasa lebih nyaman saat itu juga. Tugas penting, bikin deg-degan, bikin insecure. Ya udah, otakmu otomatis cari apapun yang lebih ringan. Scrolling gampang, buka kulkas gampang, bikin mie instan gampang dan menyenangkan. Masalahnya, tugas yang kamu tunda itu tidak tetap diam. Dia kayak monster lucu yang tumbuh tiap jam. Awalnya cuma kayak, aku harus mulai siang ini. Beberapa jam kemudian, berubah jadi, aduh, ini berat banget, gak sanggup deh. Padahal, aslinya gak seseram itu. Cuma, karena kita makin lama makin jauh, perasaan takutnya ikut membesar. Dan semakin besar rasa takutnya, semakin kita menunda lagi. Dan ini poin yang penting banget. Banyak orang yang menunda justru karena mereka peduli, bukan karena malas, atau mereka bukan tipe orang rajin, tapi karena mereka ingin hasilnya bagus. Terlalu ingin sempurna, jadinya takut mulai. Takut gak memenuhi ekspektasi, baik ekspektasi sendiri atau ekspektasi orang lain. Kadang kita takut bukan sama tugasnya, tapi sama kemungkinan kita gak cukup baik. Dan itu manusiawi banget. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Bukan tips supaya kamu jadi super disiplin,
Bukan, ayo kerja lebih keras. Bukan. Karena sebenarnya kamu tidak butuh lebih banyak tekanan. Kamu butuh lebih banyak kebaikan ke diri sendiri. Bukan kerjain semuanya, bukan setengahnya. Cuma buka filenya, atau tulis satu kalimat, atau duduk di depan laptop 2 menit. Kecil banget, tapi itu bikin otakmu bilang, ternyata nggak seseram itu ya. Bukan hidup tanpa HP, tapi cukup jauhkan 5 menit pertama saat memulai. Kadang memulai itu lebih penting daripada menyelesaikannya langsung. Serius, kadang kita butuh jujur sama diri sendiri. Takut gagal, takut bosan, takut merasa tidak cukup. Kalau kamu bisa menyebutkan ketakutannya, kamu bisa menghadapinya. Ini bukan drama, ini penting. Orang yang sering menunda itu biasanya orang yang paling keras pada dirinya sendiri. Dan semakin keras kamu ke diri sendiri, semakin berat tugas itu rasanya. Kalau kamu bisa bilang, ya udah, hari ini aku telat mulai, besok coba lagi ya. Itu udah ngeriset tekanan di otakmu. Prokrastinasi itu bukan bukti kamu lemah, bukan tanda kamu gak punya kontrol. Itu cuma cara tubuhmu bilang, aku lagi takut, tolong pelan-pelan ya. Dan kalau kamu mau, kamu bisa mulai ngomong balik ke dirimu sendiri. Gak apa-apa, kita coba sedikit dulu. Karena yang kamu butuh bukan cambuk, tapi teman. Jadi, kalau hari ini kamu menunda sesuatu, tenang, kamu gak sendiri, dan kamu gak rusak. Kamu cuma manusia yang sedang belajar menghadapi rasa takutnya. Mulailah pelan, mulai dari kecil, mulai dengan kebaikan. Karena kadang, yang kita butuh bukan motivasi, tapi keberanian kecil untuk mulai sekarang.